warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar Bina Harapan Bangsa, berjumpa lagi dengan saya Ibu Adinda di kelas Bahasa Indonesia. Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk kelas 12, hari ini kita akan membahas tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelum kalian membuat surat lamaran pekerjaan, hal yang harus kalian ketahui yaitu bagaimana sih urut-urutannya, gitu kan? Bagaimana sih strukturnya? Nah, hari ini kita akan mempelajarinya. Jadi, sistematika di dalam surat lamaran pekerjaan yang pertama yaitu harus ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, penulisan ini sangat penting untuk mengetahui kapan dan di mana surat ini dibuat. Nah, peletakan tempat dan tanggal ini biasanya ada di pojok kanan atas tanpa titik karena bukan kalimat. Jadi contohnya Semarang, 23 September 2022. Misalnya seperti itu. Ingat-ingat ya, pojok kanan atas. Kemudian yang kedua, lampiran dan hal. Kemudian alamat surat, jangan lupa yang ketiga ya ini ya, alamat surat. Itu biasanya memuat penerima dan alamat perusahaan yang ingin dilamar. Jadi kalian itu banyak melakukan beberapa kesalahan dalam menulis alamat surat. Seperti halnya surat lamaran itu kan termasuk surat dinas ya, surat yang formal. Jadi kalian itu tidak menyurati seseorang, tetapi menyurati sebuah instansi. Maka dari itu, kamu tidak perlu menggunakan kepada. Oke, itu yang pertama. Kedua, penulisan alamat sebaiknya tidak lebih dari 3 baris untuk mempersingkat isi surat. Yang ketiga, apabila kalian menuliskan jabatan seseorang di dalam alamat surat, maka tidak perlu menggunakan panggilan jenis kelamin seperti bapak atau ibu, tidak perlu. Yang keempat, penulisan keterangan teks jalan pada alamat itu tidak boleh disingkat, harus ditulis semuanya, jalan, JALAN gitu. Terus yang kelima, alamat surat itu bukan kalimat, maka dari itu jangan menggunakan titik di setiap akhir baris. Contoh yang benar itu seperti ini. Dicatat ya. Contohnya YTH, Y kapital, TH titik. YTH titik, manajemen PT Sukses Mandiri. Itu yang pertama. Terus baris kedua, Jalan Sukarasa nomor 115, Citerep, terus bawahnya Bandung. Nah, itu yang benar. Kemudian sistematika yang selanjutnya yaitu salam pembuka. Salam pembuka dalam surat lamaran itu sama dengan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan kalimat dengan hormat. Nah, ini mudah ya, dengan hormat, koma, seperti itu. Kemudian alinea pembuka. Alinea pembuka ini merupakan alinea utama untuk mengungkapkan pernyataan diri. Maksudnya adalah bila iklan lowongan pekerjaan mencantumkan permintaan untuk pelamar yang merupakan lulusan baru atau fresh graduate, dan kebetulan kalian itu adalah fresh graduate, maka kalian itu dapat mencantumkannya secara tidak langsung di alinea pembuka ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa alinea pembuka ini merupakan jembatan untuk dialog antara surat lamaran pekerjaan dan iklan lowongan pekerjaan. Nah, hal ini sangat penting supaya organisasi atau perusahaan yang ingin kamu lamar itu merasa dihargai, karena kalian tidak hanya membuat surat lamaran yang sama untuk semua perusahaan. Jadi begitu. Kemudian contohnya ya, saya berikan contoh untuk alinea pembuka. Kita mulai dari salam dulu. Dengan hormat, koma.
berdasarkan kebutuhan yang tercantum dalam lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui internet, saya siap untuk bekerja keras dan memiliki kualifikasi yang relevan karena saya baru saja lulus dari Universitas Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran. Nah, jadi di dalam contoh tadi sudah ada salam membuka, kemudian isinya juga sudah sesuai, menyebutkan dari mana kamu tahu lowongan ini, kemudian kamu lulusan apa, itu sudah dicantumkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu isi surat. Isi surat ini berisi tentang identitas diri tentu saja ya, dan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, itu sangat perlu. Kemudian yang kedua maksud dan tujuan. Kemudian yang ketiga menyatakan lampiran. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, dalam penutup ini sebaiknya kalian itu harus menunjukkan harapan terhadap pekerjaan yang kamu tuju. Contoh kalimatnya bagaimana? Contohnya, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir itu salam penutup. Hormat saya, koma, terus bawahnya tanda tangan dan nama terang. Gitu. Nah, itu tadi sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Untuk tugas kelas 12, silakan kalian mencari contoh surat lamaran pekerjaan, kemudian dianalisis bagian-bagian yang sudah Bu Dinda sebutkan tadi. Ditulis secara rapi ya, dan yang lengkap. Nah, terima kasih, saya akhiri. Semoga kalian selalu sukses dan selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.